Selamat berjumpa dalam acara wisata Yuitu di Dukuh Semilir di Bawen. Sementara saat ini kita berada di Jalan Tol Semarang Solo. Kita sampai Ungaran, kita membawa mobil keluaran 97 atau 1997 Kijang tipe short. Oh ya lupa, selamat berjumpa pemirsa, semoga pemirsa diberi kesehatan, umur panjang, rejeki yang halal dan barohah, sehingga dapat menyaksikan kita berwisata ke Dukuh Semilir dengan tenang dan penuh hikmat sambil apa saja. Tidur ya boleh, pokoknya sambil menjalankan aktivitas apa saja. Sebenarnya kita punya jalan yang bagus, jalan tol Solo Semarang, yang terlihat adalah kanan kiri bisa kita temukan berbagai macam tumbuhan hijau yang menghiasi pandangan mata. Lalu bisa kita lihat belok jembatan yang begitu panjang dan dalam sekali jurangnya, sementara di sisi lain banyak tumbuhan, bahkan tumbuhannya tidak mencapai permukaan jalan, jadi masih tenggelam dalam tebing yang curam. Sementara di sisi kiri kita lihat tebing yang menjulang tinggi tapi penuh pohon hijau royo-royo. Betapa nikmatnya dan indahnya, tapi kita tidak boleh terlena akan keindahan itu, karena kita di posisi menyetir mobil harus konsentrasi di jalan, tidak boleh terpukau-pukau oleh keindahan alam. Ingat, kita sedang menyetir kendaraan, sementara jalan yang melintang di atas kita atau memotong jalan, tapi tidak mengganggu perjalanan kita karena memposisikan memotong di atas. Kita melewati jembatan lagi, masih juga panjang. Kecepatan sekitar 80 meter per jam, karena ada CCTV. Yang jelas ada di mana aku tidak tahu, yang penting menjaga diri, agar tidak ada tamu yang datang ke rumah membawa atau mengantarkan surat tilang, karena kecepatan melebihi 80 meter per jam. Untuk pengendara perlu berhati-hati, jangan sampai ada nanti tamu tak diundang datang membawa kabar masalah perjalanan, karena kesalahan mengendarai mobilnya berkecepatan melebihi aturan. Lihatlah tebing kanan kiri yang curam, kemudian disusul lembah yang dalam yang tak bisa dijangkau oleh kita.
kemudian berganti jembatan yang panjang, dan pohon-pohon yang lebat. Karena kita berada di musim penghujan, karena bulan Desember bulan hujan, ada jalan lagi yang memotong dan melintas di atas kita, tidak mengganggu perjalanan kita. Kita di depan mengambil jalan ke arah kiri menuju ke Bawen. Jadi keluar tol lewat Bawen. Kemudian pertigaan nanti kita akan belok ke kanan menuju ke Semilir. Kita bisa melihat bangunan mirip botol besar yang kelihatan berjumlah 3 dan sebenarnya 6. Merupakan ciri khas destinasi objek wisata Semilir yang menempati wilayah Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Wilayah parkir cukup luas, terlihat beberapa mobil sudah hadir. Terlihat dan terdengar irama angklung di halaman depan menyambut kedatangan wisatawan yang datang, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Itulah sasaran. Bayar tiket biasa 40.000, jika terusan 60.000 dan bersama salju 90.000, jika perlu kartu 10.000 juga bisa beli secara online, terus nanti ditukar di sini. Kita baru masuk sudah disuguhi berbagai macam buah tangan. Sebagai cindera mata atau oleh-oleh sebagai bukti telah menghadiri wisata Semilir di Bawen, Jawa Tengah, misalnya ada berupa baju sandal, kacamata dan hiasan-hiasan rumah. Intinya yang dijual pada etalase bagian kiri masuk berupa bahan yang tidak bisa dimakan, namun di sisi kanan etalase berupa berbagai makanan kecil baik yang keadaan basah maupun makanan kering.
kita belok ke kiri atau ke arah gapura pelangi masuk, kita temukan berbagai etalase untuk anak, berbagai kebutuhan anak, contoh mainan anak-anak. Ada pohon besar yang tepinya hiasi berbagai macam tanaman hijau, kemudian di sisi atas dihiasi dari bambu yang menyerupai lorong melingkar. Membentuk bangunan seperti botol jika dilihat dari luar, kalau dari dalam ya begitulah. Kelihatannya ini merupakan bagian alas tirta yang jika masuk belok ke kanan, setelah menyerahkan tiket masuk, yang didanai berang-berang, bang, angsa ikan koi, spot foto manusia, bebek, sepasang flamengo, begitulah kira-kira yang dapat ditemukan alas tirta. Silahkan untuk menikmati, jangan lupa alas tirta setelah menyerahkan tiket masuk kemudian belok ke kanan. Berbagai tanaman perdu menghiasi alas tirta dan memberikan rasa nyaman dan kesejukan serasa kita berada di hutan. Sebenarnya kita masuk ke jembatan Senggol. Yang kita jumpai suatu lorong yang beratapkan anyaman bambu, kemudian ditutup pohon perdu di sisi kanan kiri atas. Kondisi jembatan posisi menurun. Terdapat kursi panjang untuk berselfie bersama keluarga. Di sini kita menemukan hiasan bunga dari kertas berwarna-warni Senggo, sangat cocok berselfie lagi. Ada juga berbagai macam robot tokoh idola anak-anak. Tak lupa berbagai makanan, minuman maupun buah tersedia di posisi kanan dan kiri di lorong jembatan Senggol. Nanti Mbak, mancing. Oh, Mbak ini anu Mas. Wih.
Terlihat mama-mama sedang berselfie di bawah rumbai-rumbai payung yang berlatar belakang indahnya alam Bawen. Dan mengambil latar belakang bangunan ikon Semilir, yaitu bangunan berbentuk atap botol. Ya, ini ya. Ada dua tokoh kebenaran dan terkenal dalam dunia jagat pewayangan, yaitu yang kiri adalah Otot Kawat Balung Wesi, yaitu Gatut Kaca, dan yang kanan adalah tokoh jeliteng yang jujur tidak dapat basa alus, yaitu Werkudara. Kita memasuki area-area spoi-spoi food pot, yaitu area makan berbagai makanan yang ada di Nusantara dapat Anda temukan di sini, atau restoran dan toko makanan yang dijual di sini pakai kartu. Areanya sangat luas, kita makan sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Kita di posisi ketinggian sehingga dapat melihat sebagian alas tirta, alas yang lainnya. Dua tokoh berbusana Jawa yang lucu dan senyumnya yang lebar. Gunungan menggambarkan alas yang lebat dengan penghuninya demit, sebagai penunggu hutan yang suasananya gung-liwang-liwung. Seperti pandangan alas di depan hanyalah hutan yang hijau. Lampion banyak kita jumpai di atas peserta bergentayungan berasal dari bambu. Kita akan sampai pada perosotan yang diberi nama perosotan kandangan, karena berbentuk kandang burung yang kandang burungnya berbentuk botol yang sangat besar yang tepinya untuk jalan menuju ke atas mengikuti kandang burung tersebut sampai atas ke tempat titik awal untuk perosotan. Terpaksa harus antri panjang berjam-jam menunggu giliran untuk merasakan perosotan. Medianya bukan air, namun berupa plastik yang dikasih warna-warni, sehingga kelihatan menarik untuk menghindari gesekan. Kita berada bejana plastik, sehingga tidak menimbulkan gesekan waktu meluncur. Suatu rombongan gadis dan perjaka sedang selfie dengan tongsis yang panjang, untuk kamera di ujung tongsis, agar jangkauan area lebih luas, karena untuk mengambil gambar banyak orang lalu jepret-jepret. Jembatan Senggol masih panjang, kali ini berhiaskan pohon dan berjalan menurun berdinding bambu dan pohon perdu. Dari sini bisa kita nikmati suasana kampung dusun Semilir, terlihat beberapa rumah elit, buktinya rumahnya mewah-mewah. Dan bagus untuk hunian tingkat kampung, areanya juga luas, pasti suasananya sejuk damai, terbukti diburu orang berduit. Area di sini juga sangat cocok untuk berselfie, jangan dilupakan ya. Situasi pelangi di atas terdiri dari rumbai plastik menambah indahnya suasana sambil menikmati kam kiri, berbagai jajan mengundang selera pengunjung untuk dinikmati. Serta berbagai buah tangan yang tidak sempat atau punya tempat di lobi utama siap ditayar rapi di kanan kiri lobi terisanya Jembatan Senggol. Area perosotan terbesar dengan ketinggian 30 meter dan panjang 150 meter dengan 6 lajur. Jangan lupa selfie di sini bisa masuk dari bawah, bilang dulu lewat penjaga karena area di sini tidak terjangkau perosotan. Lalu masuk daerah
jalan kenangan yang penuh warna-warni dengan rumbai-rumbai yang tergantung di atas. Kita sampai pada area pelataran. Di sini sangat cocok untuk bermain. Namun di sini panas areanya. Suasana sore hari sangat menarik dan lampu-lampu dihidupkan. Kemudian di rumah Padang itu berupa wisata salju, dan di sini tersedia panggung, berarti bisa untuk menampilkan musik. Terus ada juga robot. Sini sangat cocok untuk bersantai. Terus kita memasuki area wilayah Korea. Jadi tokoh-tokoh drakor ada di sini nanti. Drama Korea. Bisa berselfie bersama tokoh drakor. Sampailah pada tempat untuk lesehan sambil menyaksikan orang berdayung atau bermain bersama bola air, yaitu bermain di dalam bola di atas air. Di sini wahana anak-anak kecil untuk bermain berbagai permainan terkumpul di sini. Arena kelinci park. Anda bisa bermain dengan kelinci. Wahana yang sangat cocok untuk keluarga, wahana ekopark antara park dan lingkungan pedesaan kuliner dan modern yang adu catip. Dusun Semilir 14 hektar setara dengan luas kampung saya, tak heran banyak wisata dapat dinikmati, bahkan untuk penginapan atau hotel tersedia. Di sini menggambarkan suasana lingkungan yang bersih. Terdapat berbagai macam tumbuhan. Kalau di sini ingin naik kapal, bisa memutar dan membayar 25.000 untuk 2 kali putaran. Bisa Anda nikmati.
Sambil naik kapal, Anda bisa menyaksikan gedung-gedung bertingkat dan pohon di sekitar, menggambarkan suasana yang seperti di hutan. Anda bisa berselfie sepuasnya. Di sini berlatar belakang gedung tingkat dan bangunan-bangunan rumah yang sangat menarik, yang berbeda satu sama lainnya, dan taman-taman yang indah. Ini kita bisa saksikan dua gadis naik kapal yang sedang didayun oleh seseorang petugas. Sampailah pada kereta api atau mobil yang bisa kamu naiki dengan membayar Rp25.000, berputar ke arah area Dukuh Semilir. Jadi Anda bisa menyaksikan semua yang ada di sini tanpa harus kelelahan. Ada yang naik mobil yang dimodifikasi sehingga bisa lebih enjoy dalam menaik mobil itu. Kita bisa mencoba adrenalin kita untuk menaik kuda sambil membayangkan andainya kita pacuan kuda, rasanya bagaimana kita naik kuda. Terima kasih, hanya sampai di sini dalam menyampaikan wahana dusun Semilir. Kami minta maaf atas segala kekurangan dan tidak kesesuaian tampilan sehingga membuat ketidaknyamannya dalam mirsani. Jangan lupa subscribe ya, lalu tekan tombol lonceng dan tombol jempolnya juga. Bagian lobi ini berupa segala macam oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, baik dalam bentuk basah maupun dalam bentuk kering. Bisa Anda pilih sesuka hatimu, sehingga buat teman atau tetangga
Dan di sini masih kita temukan tampilan gadis bersama bonekanya. Dadah.